Bayangkan seorang pengemis lusuh, berdebu, diremehkan orang, tiba-tiba melangkah masuk ruang rapat paling mewah. Semua mata memandang rendah. Namun siapa sangka, dari lisannya keluar kalimat yang mengguncang dan menyelamatkan masa depan sebuah perusahaan yang hampir runtuh. Inilah kisah yang akan membuka mata kita, bahwa hikmah bisa datang dari arah yang tidak disangka. Jangan lupa untuk mendukung dengan like agar kisah penuh hikmah ini semakin banyak yang mendengar. Dan semoga yang menonton diberi keberkahan oleh Allah. Ruang rapat itu terasa seperti ruang pengadilan. Dinding-dinding kaca yang biasanya memantulkan cahaya kemewahan kini justru memperlihatkan wajah-wajah tegang yang tak berani menatap langsung satu sama lain. Kursi-kursi eksekutif berderet rapi. Namun aura yang menyelimutinya bukan lagi kebanggaan, melainkan ketakutan. Di ujung meja panjang itu, duduk seorang pria muda dengan jas hitam mahal yang tampak kebesaran bagi tubuhnya yang mulai merosot. Dialah sang CEO, pemimpin yang dulu dielu-elukan sebagai anak emas dunia bisnis, kini duduk dengan mata kosong menatap tumpukan laporan kerugian. Setiap lembar laporan yang terserak di hadapannya bagai cambuk yang menghantam rasa percaya dirinya. Angka-angka merah tertera jelas, tak memberi ruang untuk ditafsirkan dengan manis. Perusahaan yang ia warisi dari ayahnya, perusahaan yang dulu dijuluki raksasa pasar, kini berada di tepi jurang kehancuran. Suara detak jam di dinding terdengar begitu nyaring, seolah menghitung mundur detik-detik menuju kejatuhan. Karyawan yang duduk di kursi rapat saling berbisik, namun tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka tahu, satu kalimat yang salah bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan di tengah situasi genting ini. Investor pun mulai kehilangan kesabaran. Sebagian bahkan memilih tak hadir, menganggap rapat ini hanya formalitas terakhir sebelum gulung tikar. Bagi mereka, perusahaan ini tak lebih dari kapal karam, dan sang kapten hanyalah sosok yang tak tahu arah. CEO itu menarik napas panjang, namun paru-parunya serasa terhimpit beban. Ia masih muda, baru menginjak usia 30-an, namun garis kelelahan sudah mengukir wajahnya. Ia teringat betapa dulu dirinya dikenal angkuh, selalu tampil di majalah bisnis dengan senyum penuh kemenangan. Kata-katanya dulu penuh dengan kesombongan. Tak ada yang bisa menghentikan laju perusahaanku, aku dilahirkan untuk menang. Kini, kalimat itu terasa seperti ejekan yang menggema di telinganya sendiri. Pintu rapat sempat diketuk oleh salah satu sekretaris yang ingin masuk membawa secangkir kopi. CEO itu menolak dengan isyarat tangan. Wajahnya penuh kejengkelan. "Pergi," katanya singkat. Padahal biasanya ia dikenal ramah. Tekanan yang ia tanggung telah merampas kesabaran dan kelembutan hatinya. Salah satu direktur, pria paruh-baya dengan rambut beruban di pelipis, memberanikan diri membuka suara. "Tuan, kita harus segera mengambil keputusan. Bila tidak, dalam 2 minggu ke depan aset utama akan disita bank. Kita bisa kehilangan segalanya." Suaranya berat, namun getir. Ia tahu kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati bos muda mereka. CEO itu menunduk. Tangannya gemetar ketika ia mencoba membalik halaman laporan. Di dalam kepalanya, berputar kenangan masa lalu. Pesta mewah, mobil sport, perjalanan keliling dunia. Semua itu kini seakan jadi bayangan yang mengejek. Untuk apa semua itu? Apa gunanya aku menyombongkan diri, jika pada akhirnya aku akan jatuh seperti ini? Pikirnya. Seketika matanya terasa panas, namun ia menahannya. Ia tak boleh terlihat lemah di hadapan para bawahannya. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia sadar bahwa dirinya selama ini jauh dari kerendahan hati. Ia jarang bersujud dengan ikhlas, bahkan lupa bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Ia merasa bisa berdiri dengan kekuatan sendiri, hingga kini Allah menamparnya dengan kenyataan pahit. Rapat itu terus berlangsung tanpa arah. Satu persatu direktur memberikan saran, namun semuanya terdengar seperti suara hampa. Ada yang menyarankan pemotongan besar-besaran, ada yang mengusulkan menjual saham terakhir, namun tidak ada yang benar-benar meyakinkan. Setiap saran justru membuka luka baru, menyingkap betapa rapuh fondasi perusahaan itu. Di luar gedung, langit mendung bergelayut, seolah ikut menanggung beban. Hujan rintik mulai jatuh, membasahi jendela kaca besar.
CEO itu memandang keluar, berharap ada cahaya. Namun yang terlihat hanyalah kegelapan yang makin pekat. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua menunggu arahan darinya. Namun lidahnya keluh. Ia ingin bicara. Namun tak ada kata yang keluar. Hanya rasa hampa yang memenuhi dadanya. Ia merasakan seolah dunia menutup pintu. Dan dirinya berdiri sendirian di lorong gelap yang tak berujung. Dan di titik itulah, sebuah perasaan asing merayap ke dalam hatinya. Sebuah kesadaran yang menakutkan sekaligus menenangkan, bahwa mungkin selama ini ia terlalu sibuk membanggakan dirinya, hingga lupa bersandar pada sang pemilik segalanya. Allah telah membiarkannya jatuh agar ia mengingat kembali, siapa sebenarnya yang berkuasa atas rezeki dan kehancuran. Namun sebelum ia sempat merenung lebih dalam, suara ketukan pintu kembali terdengar. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ketukan itu terdengar tegas, tidak tergesa, seolah membawa sesuatu yang tak terduga. Semua kepala menoleh, sementara CEO itu menegakkan tubuhnya, menanti siapa yang berani mengusik rapat yang penuh keputusasaan ini. Keheningan di ruang rapat setelah kabar kebangkrutan tadi masih terasa menusuk. CEO muda itu duduk kaku di ujung meja panjang, menatap kosong pada laporan kerugian yang seakan terus mengejeknya. Para direktur saling menunduk, tak berani menatap langsung wajah bos mereka yang pucat. Udara di ruangan begitu tegang hingga suara detak jam di dinding terdengar jelas seperti palu penghakiman. Semua merasa bahwa ini adalah awal dari akhir. Namun tiba-tiba, suara ketukan lembut di pintu memecah kesunyian itu. Ketukan yang seolah asing, tidak sejalan dengan suasana mencekam di dalam ruangan. Seketika beberapa direktur menoleh dengan wajah kesal. Siapa lagi yang datang di saat genting seperti ini? Pikir mereka. Pintu itu kemudian terbuka perlahan. Dari balik celah, muncullah sosok yang tak seorang pun duga. Seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping, bajunya kusam penuh tambalan, sandal jepitnya sudah rusak, rambut acak-acakan dengan uban yang berantakan, dan wajah gelap terbakar matahari. Ia membawa kantong plastik lusuh di tangannya, tubuhnya tampak rapuh, namun langkahnya mantap memasuki ruangan yang penuh dengan jas mahal dan jam tangan mewah. Ruang rapat mendadak gaduh. Para direktur saling pandang dengan ekspresi kaget bercampur jijik. Apa-apaan ini? Desis seorang wanita eksekutif. Bagaimana mungkin pengemis bisa masuk sampai lantai tertinggi gedung ini? Tambah yang lain. Beberapa staf bergegas berdiri, hendak mengusirnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pengemis itu tidak tampak gentar sedikit pun. Matanya justru tenang, memandang lurus ke depan, seolah ia tahu betul kemana kakinya melangkah. CEO muda itu ikut terperanjat. Jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan campur aduk, kaget, marah, sekaligus penasaran. Bagaimana mungkin orang asing bisa menembus ketatnya penjagaan gedung perusahaan sebesar ini? Apalagi masuk ruang rapat inti di saat krisis seperti sekarang. Namun sebelum siapapun sempat bicara, pengemis itu melangkah maju beberapa langkah, lalu berhenti di tengah ruangan. Semua mata menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan penghinaan. Dan dengan suara serak namun jelas, ia berkata, "Jangan takut. Aku datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengingatkan." Kalimat itu bagaikan cambuk yang menyambar seluruh ruangan. Beberapa direktur spontan tertawa sinis, menganggapnya gila. Yang lain berteriak agar ia segera diusir. Namun CEO hanya terdiam. Ada sesuatu pada nada suara pengemis itu yang membuatnya terpaku. "Siapa kau?" bentak salah seorang direktur parubaya. Wajahnya merah padam. "Apa urusanmu masuk ke ruang rapat ini?" Pengemis itu tidak menjawab segera. Ia menatap CEO dengan sorot mata yang dalam, seolah menembus lapisan ego dan gengsi yang selama ini menutupi hati bos muda itu. Tatapan itu membuat CEO merasakan sesuatu yang aneh, perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Seakan-akan orang lusuh di hadapannya tahu betul isi pikirannya. "Aku datang karena aku melihat kapal besar ini hampir karam," ucap pengemis itu tenang. "Dan kau, nak, adalah nahodanya. Tapi kau sedang buta oleh cahaya semu yang selama ini kau kejar." Suasana makin panas. Para direktur yang merasa diremehkan bangkit dari kursinya,
menunjuk-nunjuk dengan marah. Cukup. Usir orang gila ini sekarang juga. Ini penghinaan. Kita sedang membicarakan miliaran rupiah, bukan mendengar dongeng dari pengemis jalanan. Namun yang mengejutkan, CEO tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Para direktur tertegun. Tak percaya bos mereka yang biasanya keras malah menghentikan mereka. Biarkan dia bicara, kata CEO pelan, tapi tegas. Ruangan mendadak sunyi. Para direktur saling pandang dengan wajah penuh protes, tapi tak berani melawan langsung keputusan sang pemimpin. Pengemis itu tersenyum tipis, lalu mengangguk hormat pada CEO. Terima kasih karena mau mendengar, ucapnya. Kalian mungkin menganggapku hina, tapi Allah sering menurunkan pelajaran melalui orang yang tak kalian sangka. Dan aku membawa sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian, jika saja kalian mau menundukkan hati. CEO menelan ludah. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya sulit beranjak. Ia merasa seperti anak kecil yang sedang dipanggil untuk belajar. Walau akalnya menolak, hatinya bergetar. Dan di sanalah, benih peristiwa besar itu mulai tumbuh. Sosok lusuh yang masuk tanpa undangan telah menggeser arah rapat yang tadinya penuh keputusasaan. Tak seorang pun tahu bahwa kemunculannya adalah awal dari rahasia besar yang akan mengguncang hidup semua orang di dalam ruangan itu. Hening kembali menyelimuti ruang rapat setelah bentakan kasar seorang direktur memecah udara. Sejenak semua orang menunggu apa yang akan dilakukan pengemis lusuh itu. Apakah ia akan mundur dengan kepala tertunduk? Atau marah dan membalas hinaan yang dilemparkan kepadanya? Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Pengemis itu tersenyum tipis. Senyum yang anehnya menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang-orang yang sedang mengejeknya. Senyum itu bukan senyum kesombongan, melainkan ketenangan yang lahir dari hati yang terlatih menanggung derita. Ia menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara yang lembut, tapi tegas. Bila kalian ingin mengusirku, silakan. Aku tidak rugi. Tapi ketahuilah, kalian sedang menutup telinga dari peringatan. Aku pernah berada di posisi kalian. Bangga dengan jabatan, mabuk dengan kekayaan, merasa tak ada yang bisa menyentuh. Lalu Allah memperlihatkan betapa mudahnya semua itu dilucuti dalam sekejap. Dan aku ingin kalian tidak jatuh sedalam aku dulu. Kalimat itu membuat ruang rapat terasa lebih dingin. Beberapa orang yang tadi paling keras menertawakan kini justru menahan lidah. Ada rasa aneh yang menyusup, seakan hinaan mereka justru memantul kembali ke hati sendiri. Namun, tentu saja, tidak semua mudah luluh. Direktur muda yang tadi paling sinis tertawa kering, lalu berkata, "Jangan sok bijak. Kalau kau dulu orang besar, buktikan." "Mana buktinya? Kau hanya pengemis yang datang dengan baju robek dan bau tak sedap. Dunia bisnis bukan tempat untuk orang gagal." Pengemis itu menatapnya dengan sorot mata penuh iba, bukan marah. Benar. Dunia bisnis memang keras. Tapi yang lebih keras adalah hati manusia yang menolak menerima kebenaran. Aku sudah merasakan dua dunia, kemewahan yang membuat lupa, dan kehinaan yang membuat sadar. Dan aku memilih bersyukur dalam hina, daripada sombong dalam mulia. CEO yang duduk di ujung meja merasakan dada yang makin berat. Kata-kata pengemis itu menusuk lebih dalam, seolah bicara langsung kepadanya. Ia ingat bagaimana dulu ia juga terbuai pesta, wanita, dan pujian. Ia ingat bagaimana ia jarang menundukkan kepala. Bahkan ketika sujud pun hanya rutinitas tanpa rasa. Kini, di hadapannya, ada seorang pengemis yang berbicara dengan keyakinan dan kedalaman yang tak ia miliki. Namun ujian bagi pengemis itu belum selesai. Seorang eksekutif wanita menutup hidung sambil mencibir. Kalau kau benar orang pintar, kenapa hidupmu berakhir di jalanan? Bukankah itu bukti bahwa semua yang kau tahu hanyalah teori kosong? Jangan membuang waktu kami. Suasana kembali panas. Beberapa karyawan berbisik, sebagian masih ingin mengusir. Namun sekali lagi, pengemis itu tidak bergeming. Ia melipat tangannya di depan dada, menunduk sejenak, lalu berkata lirih. Hidup di jalanan memang aib bagi manusia, tapi tidak bagi Allah. Dia tidak melihat baju atau rumah, melainkan hati.
Dan aku yakin, justru di jalanan aku belajar hal yang kalian tidak temukan di ruang rapat ini, bahwa kesombongan hanya mempercepat kehancuran, sementara kesabaran menyelamatkan jiwa. Kata-kata itu menimbulkan getaran yang aneh. Beberapa direktur saling pandang, tak bisa menahan perasaan yang muncul. Ada rasa malu, meski gengsi menahan mereka untuk mengakuinya. Sang CEO semakin gelisah. Tangannya menggenggam erat pena yang sejak tadi tak ia gunakan. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin bicara, ingin bertanya, tapi mulutnya seolah terkunci. Hatinya berteriak, "Mengapa aku merasa pengemis ini sedang membacakan isi hidupku sendiri?" Namun, tidak semua terdiam. Direktur Paruhbaya kembali menggebrak meja. "Kau hanya mencari belas kasihan dengan kata-kata indah. Kalau kau benar tahu jalan keluar, katakan sekarang. Kalau tidak, pergilah sebelum aku panggil keamanan." Sekali lagi, pengemis itu tidak terpancing. Matanya tetap teduh, senyumnya tetap terjaga. "Aku tidak butuh belas kasihan. Aku datang bukan untuk diriku, tapi untuk kalian. Aku tahu jalan keluar, tapi sebelum kalian mau mendengar, kalian harus menyingkirkan kesombongan. Karena ilmu sebesar apapun akan tertutup bila hati kalian masih dipenuhi congkak." Keheningan menelan ruangan. Semua yang hadir kini tak bisa menyangkal bahwa pengemis itu berbeda. Hinaan, cercaan, dan makian tidak mampu menggoyahkan ketenangannya. Bahkan setiap ejekan justru dibalas dengan kalimat yang membuat dada terasa sesak. CEO akhirnya menundukkan kepala. Dalam batinnya, ia sadar bahwa pengemis ini sedang diuji di hadapan semua orang, dan ia lulus dengan kesabaran yang luar biasa. Sementara dirinya, sang pemimpin perusahaan besar, justru mudah goyah ketika dunia mulai merenggut apa yang ia miliki. Ketegangan di ruang rapat itu masih belum usai. Semua menatap pengemis itu dengan campuran rasa ingin tahu, marah, dan kagum. Dan di dalam hati CEO, perasaan yang tak bisa ia bendung makin membesar. Rasa penasaran yang menekan, rasa ingin mendengar lebih jauh meski gengsinya berteriak menolak. Suasana ruang rapat yang semula mencekam kini berubah menjadi gaduh begitu pintu terbuka. Dari balik pintu itu masuk seorang lelaki berpakaian compang-camping. Bajunya kusut penuh debu, sandal jepitnya sudah hampir putus, dan rambutnya kusut tak terurus. Wajahnya legam terbakar matahari, namun matanya, anehnya, bercahaya tenang. Semua orang sontak terperangah. "Siapa yang izinkan orang ini masuk?" bentak salah satu direktur dengan wajah memerah. Beberapa staf buru-buru berdiri, hendak menarik tubuh lusuh itu keluar. Namun pengemis tersebut justru melangkah mantap, seakan tidak mendengar hiruk-pikuk di sekitarnya. Suasana rapat yang serius berubah menjadi riuh. Para petinggi perusahaan, yang biasanya sibuk membahas miliaran rupiah, kini sibuk mengejek seorang gelandangan yang tiba-tiba menyusup. "Cepat usir. Jangan sampai lantai ini bau kotoran jalanan," seru seorang wanita eksekutif dengan nada jijik. Namun yang mengejutkan, CEO muda itu justru menahan tangannya yang tadi hendak memanggil satpam. Ada sesuatu dalam tatapan pengemis itu yang membuatnya terpaku. Entah apa, tapi tatapan itu menembus jauh ke dalam dadanya, seolah menyingkap semua luka dan ketakutannya. Pengemis itu berdiri di tengah ruang rapat, diam sejenak. Lalu dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Jangan takut. Aku tahu bagaimana cara menyelamatkan perusahaan ini." Kalimat itu membuat semua orang tercengang. Hening sesaat, lalu pecah tawa. Gelak yang penuh cemoohan menggema, memantul ke dinding kaca. "Ha! Kau menyelamatkan perusahaan bernilai triliunan? Lihat dirimu. Kau bahkan tidak sanggup menyelamatkan hidupmu sendiri," seru seorang direktur muda dengan sinis. Yang lain ikut menimpali. "Orang gila. Bawalah dia keluar sebelum kita semua terbuang waktu." Perusahaan hancur. Sekarang malah ada badut masuk rapat penting. Hinaan demi hinaan meluncur tanpa ampun. Mereka menertawakan, mencibir. Bahkan ada yang menutup hidung karena bau tubuh pengemis itu. Tapi ia tetap berdiri. Tak sedikit pun menunjukkan rasa malu atau marah. Matanya tetap menatap lurus ke arah CEO. Sang CEO,
yang biasanya keras kepala, kini justru terdiam. Dalam hatinya ada pergulatan. Suara logikanya berkata, "Ini konyol, tak masuk akal." Tapi suara lain, entah dari mana datangnya, berbisik, "Dengarkan dia." Ketika cemoohan belum juga berhenti, pengemis itu mengangkat tangannya. Suaranya naik sedikit, namun tetap jernih, menusuk telinga semua orang. "Kalian menertawakan karena melihat kulit luarku. Tapi aku melihat lebih dalam. Masalah perusahaan ini bukan hanya soal angka. Masalahnya ada di hati, di kesombongan yang menutup pintu rezeki." Ruangan langsung hening. Beberapa wajah mendadak tegang. Mereka merasa disindir, tapi tidak berani membantah karena kalimat itu seperti cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Namun ejekan tak berhenti begitu saja. Direktur Parubaya yang tadi bicara serius kini mengepalkan tangan, menahan amarah. "Cukup. Kau pikir kau siapa? Berani menggurui kami? Kami belajar bertahun-tahun, bergelut dengan bisnis besar. Kau cuma pengemis. Jangan bicara seolah kau paham apa-apa." Pengemis itu hanya tersenyum tipis. "Aku memang pengemis, tapi aku juga manusia yang masih diberi akal oleh Allah. Dan aku melihat sesuatu yang kalian buta karenanya, keserakahan yang membawa pada kehancuran." Ucapan itu bagai petir yang menyambar. CEO yang sedari tadi terdiam merasa dadanya bergetar. Kata-kata itu menusuk, karena benar adanya. Ia sadar bahwa kesombongan dan keserakahannya lah yang menyeret perusahaannya ke jurang. Tapi ia masih malu mengakuinya di depan semua orang. Gelombang cemoohan kembali muncul, tapi kali ini tidak sekuat sebelumnya. Sebagian petinggi justru mulai ragu. Mereka tidak percaya pada sosok lusuh itu. Namun ada sesuatu dalam ucapannya yang membuat mereka tidak bisa menutup telinga. CEO menatap pengemis itu lekat-lekat. Hatinya berperang antara gengsi dan rasa ingin tahu. Selama ini ia terbiasa memandang rendah orang miskin, namun kini hatinya berbisik. Apa benar Allah sedang menguji lewat mulut orang yang tak kita sangka? Pengemis itu lalu melangkah maju satu langkah. Ia berdiri tepat di depan meja rapat, hanya berjarak beberapa meter dari CEO. Sorot matanya tajam namun teduh, seperti seseorang yang yakin dengan apa yang ia bawa. "Aku tidak datang untuk meminta. Aku datang karena aku tahu kalian butuh diselamatkan. Dan jalan keluarnya ada, asal kalian mau mendengar." Ruangan mendadak kembali hening. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan detak jam yang sejak tadi terdengar kini seakan lenyap. Semua mata, termasuk mata sang CEO, tertuju pada sosok yang tadi mereka remehkan. Namun sebelum ada yang merespons, tiba-tiba salah satu direktur membanting tangan ke meja. "Cukup omong kosongnya. Kau cuma pengemis jalanan. Hentikan drama ini." Kata-kata kasar itu kembali memecah suasana, membuat tegang kembali. CEO menghela napas panjang. Di dadanya, perasaan yang bercampur aduk makin membesar. Marah, bingung, takut, tapi juga harapan kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ruangan itu masih terasa berat. Setelah pengemis lusuh itu melewati gelombang hinaan dengan kesabaran yang tak tergoyahkan, semua orang mulai kehabisan kata. Mereka yang tadinya berteriak paling lantang kini hanya bisa terdiam, menatap penuh curiga namun juga dengan rasa penasaran yang tak mereka akui. Hanya suara napas terengah-engah dan detak jam dinding yang terdengar, memecah hening yang menyesakkan. CEO muda itu menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Perasaannya campur aduk. Malu, marah, takut. Tapi juga ada percikan kecil. Harapan. Kata-kata pengemis tadi masih bergema di kepalanya, mengingatkan pada kesalahan yang selama ini ia tutupi dengan topeng gengsi. Ia menatap sosok lusuh di tengah ruangan itu. Dalam hatinya ia berbisik, "Jika benar dia punya jawaban, aku ingin mendengarnya." Pengemis itu perlahan merogoh saku bajunya yang kusut. Semua mata memperhatikannya, sebagian dengan tatapan mengejek, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu. Dari saku itu ia keluarkan sebuah buku catatan lusuh. Sampulnya sudah robek, kertasnya menguning, dan beberapa halaman terlipat tak beraturan. Tidak ada yang istimewa. Namun cara ia menggenggamnya,
penuh kehati-hatian, membuat semua orang tercekat. Ia membuka halaman itu, menatap CEO dengan mata tenang. Kalian menganggap aku tidak punya apa-apa. Tapi yang kalian abaikan adalah ilmu. Dan ilmu tidak pernah usang meski pemiliknya hidup di jalanan. Ia lalu menaruh buku itu di atas meja rapat, mendorongnya ke arah CEO. Sang CEO ragu, namun akhirnya mengambilnya. Saat ia membuka halaman pertama, matanya membesar. Di sana tertulis rumus-rumus, perhitungan, serta diagram sederhana yang rapi. Tulisan tangan itu jelas bukan coretan asal, melainkan hasil analisis mendalam. Ini, dari mana kau dapatkan? Tanya CEO dengan suara bergetar. Pengemis itu tersenyum tipis. Dari pengamatan. Aku duduk di pinggir jalan, melihat orang-orang kecil yang kalian anggap tak berarti. Aku lihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka beli, apa yang mereka tinggalkan. Dari sana aku tahu, pasar terbesar kalian bukan di hotel mewah, bukan di pesta para elit, tapi di rakyat yang lapar akan kebutuhan sederhana. Kalian sibuk mengejar gemerlap, sementara emas sejati kalian tinggalkan di bawah kaki sendiri. Ruangan mendadak senyap. Semua direktur yang tadi menertawakan kini saling pandang. Ada yang tertegun, ada yang tak percaya, ada pula yang menelan ludah. Pengemis itu melanjutkan, suaranya tegas. Kalian ingin bertahan? Maka berhentilah menjual mimpi besar yang hanya bisa dibeli segelintir orang. Fokuslah pada kebutuhan dasar masyarakat. Beri mereka harga yang terjangkau, kualitas yang layak. Dari situ aliran keuntungan akan kembali, perlahan tapi pasti. Karena rezeki bukan hanya soal strategi, melainkan keberkahan. Dan keberkahan datang bila kalian mengingat Allah dalam setiap langkah. CEO merasakan tubuhnya bergetar. Kata-kata itu sederhana, namun terasa seperti cahaya yang menembus kabut. Ia menatap catatan itu lagi. Ada grafik pertumbuhan pasar kelas bawah, ada simulasi harga, ada perkiraan laba yang ditulis dengan rinci. Semua itu disusun dengan cara yang bahkan direkturnya sendiri belum pernah tunjukkan. Salah seorang direktur paruh baya tak tahan. Ia berdiri, berusaha menutupi keterkejutannya dengan tawa sinis. Ini hanya perhitungan bodoh. Mana mungkin seorang pengemis tahu pasar lebih baik dari kami yang setiap hari berhadapan dengan laporan miliaran rupiah. Namun kalimat itu tidak terdengar meyakinkan. Ia sendiri tahu, isi catatan itu memiliki logika yang kuat. Bahkan, jika dipraktikkan, peluang berhasilnya besar. Pengemis itu tidak membalas dengan marah. Ia justru menatap direktur itu dengan tenang. Kalian terlalu sibuk membaca angka di layar komputer, sampai lupa membaca wajah-wajah lapar di jalan. Mereka yang duduk menunggu dagangan murah di warung kecil, mereka yang menunda makan karena harga naik, itu semua pasar nyata yang kalian buta terhadapnya. Dan aku, yang hidup di jalan, justru melihatnya setiap hari. Kalimat itu menghantam keras. Seorang eksekutif wanita yang tadi mencibir tiba-tiba terdiam, wajahnya memerah. Ia teringat beberapa kali melihat antrean panjang orang kecil membeli produk murah pesaing, sementara produk perusahaan mereka membusuk di gudang. CEO menatap catatan itu lebih lama, matanya berkaca-kaca. Ia sadar betapa jauh ia tersesat dalam kesombongan. Ia mengejar investor besar, melupakan rakyat kecil. Ia membangun gedung tinggi, tapi melupakan pondasi sederhana. Dan kini, seorang pengemis mengingatkannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hening kembali merayap. Semua orang menunggu reaksi CEO. Jantung mereka berdegup. Tidak ada yang berani berbicara. Akhirnya, CEO menutup buku itu perlahan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap pengemis itu dengan sorot mata yang berubah. Ada keraguan, tapi juga ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Dalam suaranya yang berat, ia berkata, "Jika benar jalan ini bisa menyelamatkan, maka aku akan pertimbangkan." Ruangan berguncang oleh keterkejutan. Para direktur saling berbisik, sebagian tidak percaya, sebagian panik. Namun CEO tahu, meski ia belum sepenuhnya yakin, hatinya tidak bisa lagi menolak. Strategi sederhana pengemis itu telah menusuk tepat ke titik yang selama ini ia abaikan.
Dan di sanalah ujian baru dimulai. Apakah ia berani menyingkirkan gengsi demi menyelamatkan yang tersisa? Setelah CEO menutup buku catatan lusuh itu dengan tangan yang bergetar, ruang rapat kembali membeku. Semua yang hadir menatap dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada yang masih dipenuhi keraguan, ada yang mulai terdiam oleh rasa kagum, ada pula yang menelan ludah karena isi catatan itu jelas terlalu matang untuk disebut karya seorang pengemis jalanan biasa. Pengemis itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, menunggu. Keheningan itu justru semakin menekan dada para direktur. Mereka saling melirik. Sebagian ingin segera membongkar siapa sebenarnya sosok lusuh ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak tak berdaya di jalanan mampu mengajukan perhitungan yang bahkan tim riset mereka sendiri tak pernah sampai pada titik sedetail itu? Seorang direktur muda tak bisa menahan rasa curiganya. Ia meraih ponselnya, mengetik cepat, mencari nama-nama lama di mesin pencari. Ia melirik sekilas ke arah pengemis itu, kemudian kembali ke layar ponselnya dengan dahi berkerut. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar, wajahnya memucat. Lalu ia berbisik ke telinga rekannya di sebelah. Tidak mungkin, ini orangnya? Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup membuat beberapa yang dekat ikut menoleh. Bisik-bisik itu menular seperti api yang menjalar. Dalam hitungan detik, beberapa direktur lain ikut mencari tahu. Nama yang muncul dari catatan lama majalah bisnis, artikel ilmiah, hingga laporan seminar bertahun-tahun lalu, semuanya mengarah pada satu sosok, seorang profesor ekonomi terkenal, jenius yang pernah dielu-elukan, namun hilang tanpa jejak setelah skandal besar menghancurkan reputasinya. Dan wajah yang terpampang dalam arsip lama itu, meski kini telah dipenuhi keriput, rambut kusut, dan janggut tak terurus, nyaris tak terbantahkan sama dengan pengemis yang berdiri di depan mereka. Suasana ruang rapat sontak berubah. Dari ejekan, berganti menjadi keterkejutan. Mereka yang tadi berani mencaci kini menunduk, tak sanggup menatap langsung. CEO sendiri masih kebingungan. Ia menoleh ke pengemis itu. Suaranya lirih namun penuh tekanan. Jangan-jangan, kau, benar profesor itu? Profesor yang dulu dijuluki otak emas dunia ekonomi? Kenapa? Kenapa kau bisa jatuh sejauh ini? Pengemis itu mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya tajam, namun tidak ada kebencian. Ia menarik napas dalam, lalu bicara dengan nada yang tenang. Ya, akulah orang itu. Dulu aku dipuja, disanjung, diberi panggung. Semua memujiku, menyebutku jenius. Tapi apa gunanya semua itu jika hatiku kosong dari syukur? Aku terjebak dalam permainan orang-orang tamak, difitnah, lalu dijatuhkan. Saat itu aku marah. Aku merasa dunia tidak adil. Tapi kemudian aku sadar, mungkin inilah cara Allah mengajarkan padaku, bahwa kemuliaan bukan pada pujian manusia, melainkan pada kerendahan hati di hadapannya. Kalimat itu membuat ruangan seakan bergetar. CEO menunduk. Hatinya kian bergejolak. Ia merasa sedang bercermin pada kisah pengemis itu. Sama-sama pernah dipuja. Sama-sama merasa tak tersentuh, lalu dijatuhkan dengan cara yang memalukan. Hanya saja, pengemis ini sudah lebih dulu belajar menerima, sementara dirinya masih tenggelam dalam gengsi. Beberapa direktur tampak menutup wajah dengan tangan, menyesali ejekan yang baru saja mereka lontarkan. Sementara yang lain masih terpaku, sulit menerima kenyataan bahwa orang yang mereka hina barusan pernah menjadi salah satu otak terhebat di bidang ekonomi. Pengemis itu melanjutkan, suaranya kini lebih dalam. Aku memang kehilangan segalanya. Harta, jabatan, bahkan keluarga menjauh. Tapi aku mendapat sesuatu yang lebih berharga. Kesempatan untuk mengenal siapa diriku tanpa semua topeng itu. Dan aku belajar bahwa jatuh adalah jalan untuk kembali pada Allah. Tangis tertahan terdengar dari salah satu karyawan yang duduk di pojok. Ia tidak sanggup menahan haru mendengar pengakuan itu. CEO menatap pengemis itu lama sekali, lalu berkata dengan suara bergetar, "Jika semua yang kau katakan benar, maka mungkin kau tidak datang ke sini karena kebetulan. Mungkin Allah benar-benar mengutusmu untuk mengingatkanku." Ruangan seakan menghela napas bersama. Tidak ada yang berani menimpali.
Mereka semua menyadari satu hal, apa yang terjadi hari itu bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ruangan rapat yang tadinya berisik kini berubah sunyi bagai makam. Semua yang hadir masih sulit mencerna kenyataan bahwa pengemis lusuh itu adalah seorang profesor yang dulu pernah berdiri di puncak kejayaan. Identitasnya perlahan terungkap, dan kata-katanya terasa semakin berat. Namun justru di titik itu, beban terbesar berpindah ke pundak CEO muda. Ia duduk tegak, namun tubuhnya terasa gemetar. Matanya menatap meja rapat yang penuh dengan laporan kerugian, sementara di sampingnya tergeletak buku catatan lusuh sang pengemis. Dua dunia seakan bertabrakan di depan matanya. Dunia lama yang penuh gengsi dan kebanggaan, serta dunia baru yang penuh ketidakpastian namun menjanjikan harapan. Apakah aku berani menyingkirkan gengsi? Apakah aku tega menurunkan harga diri demi sebuah ide dari seorang pengemis? Pikirnya. Namun hatinya juga berbisik. Bukankah inilah jalan keluar yang selama ini kucari? Bukankah Allah sedang membukakan pintu melalui sosok yang tak pernah kusangka? Dilema itu membuat dadanya sesak. Ia ingin segera memutuskan, tapi ketakutan menahannya. Para direktur menatapnya menunggu. Sebagian wajah terlihat gusar. Jelas mereka tidak setuju bila perusahaan sebesar itu harus mendengar saran dari orang yang bahkan tak punya rumah. Tapi ada juga yang diam. Wajah mereka menunjukkan keraguan sekaligus rasa hormat yang mulai tumbuh. Ketegangan makin terasa ketika salah seorang direktur Parubaya berkata dengan suara lantang. Dengan segala hormat, Tuan CEO, apakah Anda benar-benar ingin mempertaruhkan masa depan perusahaan ini pada ide seorang gelandangan? Reputasi kita bisa hancur lebih cepat kalau berita ini keluar. Beberapa direktur lain mengangguk setuju. Bisik-bisik kembali memenuhi ruangan. Ada ketakutan besar, bukan hanya soal kerugian, tapi juga soal harga diri. Pengemis itu tetap tenang. Ia tidak membantah, tidak mencoba meyakinkan. Ia hanya berkata pelan, "Keputusan ada padamu. Aku tidak meminta dihormati. Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat. Jika kau menolak, aku akan pergi. Tapi ingat, rezeki tidak menunggu gengsi. Dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan, bukan di depan manusia, melainkan di hadapan Allah." Kalimat itu bagai palu yang menghantam keras. CEO merasakan tubuhnya semakin berat. Ia tahu, ini bukan sekadar keputusan bisnis, tapi keputusan hidup. Ia menunduk, lalu mengingat kembali perjalanan singkatnya. Dari kejayaan yang memabukkan hingga kehancuran yang membuatnya nyaris kehilangan segalanya. Dan kini, di hadapannya berdiri seorang pengemis yang dengan kesabaran dan kejernihan kata-kata, membuka jalan yang mungkin menjadi kesempatan terakhirnya. Seketika, wajah ayahnya terlintas dalam ingatan. Sang ayah yang dahulu membangun perusahaan ini dari nol, selalu menekankan bahwa bisnis bukan hanya tentang untung, tapi tentang amanah. Jika engkau melupakan rakyat kecil, engkau akan melupakan sumber rezeki itu sendiri. Begitu pesan yang dulu sering ia abaikan. Kini, pesan itu seakan hidup kembali melalui mulut seorang pengemis. Detik demi detik berjalan. Semua mata tertuju pada CEO muda itu. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tangan kanannya mengepal di atas meja. Lalu ia membuka suara dengan nada bergetar namun jelas. "Baik, aku akan mencobanya. Aku akan ambil langkah ini, meski risikonya besar. Jika memang ini jalan yang ditunjukkan Allah, maka aku tidak boleh berpaling lagi." Kalimat itu membuat ruangan bergemuruh. Para direktur yang tidak setuju langsung bereaksi. "Gila, kau mempertaruhkan semuanya hanya karena kata-kata seorang pengemis. Ini bunuh diri, Tuan. Investor akan lari lebih cepat." Namun CEO mengangkat tangannya, menatap mereka dengan sorot mata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada ketegasan yang lahir dari keputusasaan sekaligus keyakinan baru. Selama ini kita berjalan dengan kesombongan. Dan hasilnya, kita hampir runtuh. Sekarang aku memilih jalan yang berbeda. Jika kalian tidak percaya, silakan mundur. Tapi aku tidak akan biarkan perusahaan ini mati hanya karena kita terlalu takut mengakui kesalahan. Keheningan kembali jatuh. Para direktur saling menatap,
Sebagian menggertakkan gigi, sebagian menunduk pasrah. Mereka tahu, kata-kata CEO kali ini bukan main-main. Sang pengemis tersenyum tipis. Ia tidak menunjukkan kemenangan, hanya ketenangan. Pilihanmu tepat, katanya pelan. Bukan karena aku, tapi karena kau mulai belajar menyingkirkan kesombongan. CEO menunduk, merasakan dadanya sesak bercampur lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Namun ia juga tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Keputusan sudah diambil, dan badai pasti akan datang. Seusai rapat yang penuh ketegangan itu, keputusan CEO menyebar cepat ke seluruh tubuh perusahaan seperti aliran listrik. Karyawan berbisik-bisik, sebagian bingung, sebagian lain merasa lega karena setidaknya ada arah baru. Namun di hati semua orang ada rasa takut. Apakah strategi seorang pengemis benar-benar mampu menyelamatkan kapal besar yang hampir karam? CEO muda itu sendiri pulang dengan wajah muram, tapi langkahnya lebih tegap daripada sebelumnya. Malam itu ia duduk di ruang kerjanya, menatap buku catatan lusuh yang kini ia bawa pulang. Lampu meja redup, udara dingin menekan. Tapi isi catatan itu terus memberi cahaya. Di sana tertera rencana sederhana, memproduksi barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menyasar pasar kecil yang selama ini diabaikan. Tidak ada teori rumit, tidak ada istilah asing, hanya hitungan yang jelas dan strategi yang membumi. Namun hati CEO tetap diliputi kegelisahan. Ia tahu keputusannya akan menuai perlawanan dari para investor besar. Mereka terbiasa dengan proyek mewah dan marin tinggi, bukan dengan langkah sederhana yang tampak rendahan. Tapi saat ia memejamkan mata, ia teringat kembali kata-kata pengemis itu. Rezeki tidak menunggu gengsi. Kalimat itu bergaung begitu kuat, hingga ia tak sanggup menepisnya. Keesokan harinya, perintah baru resmi dikeluarkan. Perusahaan menghentikan sementara produksi produk mewah yang selama ini membebani biaya, lalu mengalihkan sumber daya untuk membuat produk sederhana, makanan instan, air minum kemasan dengan harga terjangkau, dan kebutuhan dasar lain. Keputusan itu membuat banyak karyawan terkejut, bahkan sebagian meragukan. Namun ketika melihat kesungguhan CEO, mereka mulai bekerja dengan hati-hati, mengikuti arahan yang diberikan. Hari-hari awal penuh ujian. Gudang lama dibersihkan untuk lini produksi baru, mesin-mesin disetel ulang, dan karyawan yang biasanya bekerja di proyek besar kini harus membiasakan diri dengan produksi yang lebih sederhana. Ada rasa malu di sebagian wajah, seolah mereka turun kasta. Tapi CEO hadir di tengah-tengah mereka, bekerja bersama, bahkan ikut mengangkat kardus. Itu pertama kalinya karyawan melihat pemimpin mereka mau kotor tangannya sendiri. Dan pemandangan itu, tanpa disadari, menyalakan api kecil di hati mereka. Beberapa minggu kemudian, produk pertama akhirnya diluncurkan. Tidak ada pesta besar, tidak ada iklan mewah. Hanya mobil box sederhana yang mengantar ke warung-warung kecil di pinggiran kota. Saat malam, CEO berdiri di jendela kantornya, menatap mobil itu pergi. Jantungnya berdegup kencang. Apakah benar ini jalan yang ditunjukkan Allah? Apakah aku sedang mengambil langkah benar atau justru menggali kuburanku sendiri? Hari pertama penjualan berjalan biasa saja. Beberapa warung membeli sedikit, sekadar mencoba. Namun di hari kedua, kabar mulai menyebar. Produk baru itu laku cepat karena harganya terjangkau namun kualitasnya baik. Para ibu rumah tangga senang. Anak-anak kecil yang biasanya hanya melihat barang mahal kini bisa membelinya. Permintaan meningkat, dan dalam seminggu stok pertama habis terjual. Ketika laporan penjualan tiba di meja rapat, semua orang terdiam. Angka yang biasanya merah kini mulai menunjukkan warna hitam. Tidak besar, tapi jelas ada kenaikan. Seorang direktur yang sebelumnya paling keras menentang hanya bisa menatap kertas itu dengan wajah pucat. Investor kecil yang dulu nyaris pergi mulai kembali menaruh minat. CEO menatap laporan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk lama sekali, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Allah. Engkau tunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari tempat yang kami sangka. Suasana di perusahaan perlahan berubah. Karyawan yang dulu kehilangan semangat kini bekerja dengan wajah berseri.
Mereka melihat barang hasil kerja mereka terjual di pasar rakyat, dibawa pulang dengan senyum oleh para pembeli sederhana. Rasa bangga muncul, bukan lagi karena glamor, melainkan karena mereka memberi manfaat nyata. Dan pengemis itu? Ia tidak hadir di perusahaan. Sejak rapat itu, ia menghilang tanpa jejak, seakan tidak peduli dengan hasil. Tapi jejaknya justru semakin terasa di hati semua orang. Ketenangan, kesabaran, dan ilmunya yang sederhana namun dalam kini hidup di setiap keputusan yang diambil CEO. Namun tentu saja, keberhasilan pertama ini tidak berarti jalan sudah mulus. Justru keberhasilan kecil itu menyalakan api baru, kecemburuan, intrik, dan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terancam. Tapi untuk sesaat, di tengah badai yang masih jauh dari selesai, ada cahaya kecil yang menunjukkan bahwa jalan yang dipilih bukanlah kebodohan, melainkan awal dari kebangkitan. Hari-hari bergulir, dan perusahaan yang semula diambang kehancuran mulai menunjukkan tanda kehidupan. Keberhasilan pertama produk murah yang laris di pasar rakyat membuat para karyawan kembali tersenyum. Mereka bekerja dengan semangat baru, seolah kelelahan yang dulu membelenggu hilang bersama datangnya harapan. Para direktur yang tadinya keras menentang kini tak bisa mengelak dari fakta. Ide pengemis itu berhasil. Namun, meski perusahaan berangsur membaik, ada satu sosok yang justru tidak lagi terlihat. Pengemis yang membawa cahaya perubahan itu seakan menghilang begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Padahal, hampir semua orang ingin tahu siapa dia sebenarnya. Ada rasa penasaran bercampur dengan rasa bersalah. Mereka yang dulu menghina merasa malu, ingin meminta maaf. Tapi bagaimana caranya jika orang itu lenyap tanpa jejak? CEO muda pun merasakan hal yang sama. Malam demi malam ia memandangi buku catatan lusuh itu, mencoba memahami setiap baris tulisan di dalamnya. Di setiap coretan angka dan diagram, ia merasakan ketulusan. Tidak ada niat untuk pamer, tidak ada kepentingan pribadi. Hanya sebuah dorongan tulus agar perusahaan itu kembali berdiri. Siapa sebenarnya dia? Mengapa ia tidak menuntut apapun setelah memberi jalan keluar? Mengapa ia begitu cepat menghilang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Suatu malam, CEO memutuskan mencari jawaban. Ia mendatangi beberapa tempat yang biasa jadi lokasi pengemis berkumpul. Dari pasar malam hingga emperan toko. Dari masjid tua di pinggiran kota hingga jembatan yang sering jadi tempat istirahat kaum terlantar. Namun, tak seorang pun mengenalinya. Beberapa pengemis berkata samar, bahwa mereka pernah melihat sosok berjanggut yang suka menyendiri, namun tak pernah tahu namanya. Hari-hari pencarian itu justru membuat CEO semakin merenung. Ia mulai menyadari bahwa mungkin pengemis itu bukan sekadar orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya berbeda. Bukan hanya karena kejeniusannya dalam strategi, tapi karena cara ia berbicara, seakan setiap kalimat lahir dari kedalaman hati yang terhubung dengan Allah. Sementara itu, di tengah pencariannya, CEO juga berusaha menjaga api semangat yang mulai tumbuh di dalam perusahaan. Namun setiap kali ia memimpin rapat, setiap kali ia menandatangani keputusan, bayangan pengemis itu selalu hadir. Seakan sosok itu ingin mengingatkan, jangan ulangi kesalahanmu. Jangan kembali pada kesombongan. Pada suatu malam yang tenang, CEO berjalan tanpa tujuan di sekitar masjid kecil dekat kantornya. Hatinya gelisah, pikirannya penuh beban. Dari kejauhan ia melihat seorang satpam masjid sedang duduk di tangga, menatap langit. CEO menghampiri dan menyapanya. Mereka berbincang sebentar, hingga akhirnya CEO bertanya, "Pernahkah kau melihat seorang pengemis tua, berjanggut, sering membawa buku catatan lusuh?" Satpam itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kalau yang kau maksud orang itu, aku tahu. Dia sering datang ke sini setiap malam." Jantung CEO berdegup cepat. "Benarkah? Di mana dia sekarang?" Satpam itu menoleh ke arah dalam masjid. Dia tidak pernah minta apa-apa. Tidak pernah ganggu orang. Hanya duduk di pojok gelap itu. Sujud lama sekali. Kadang sampai orang-orang sudah pulang. Aku lihat. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Bibirnya terus bergetar. Berdoa. Entah apa yang ia panjatkan.
Tapi aku sering dengar ia menyebut, "Ya Allah, beri hidayah kepada orang-orang yang meremehkanku." Kata-kata itu membuat CEO terdiam. Dadanya sesak, matanya panas. Ia teringat saat dirinya sendiri pernah meremehkan. Saat ia membiarkan pengemis itu dihina di ruang rapat tanpa membelanya. Dan kini, ternyata orang itu mendoakan kebaikan bagi mereka yang merendahkannya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. CEO menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mengapa? Mengapa dia begitu mulia? Padahal hidupnya begitu hina di mata manusia? Sementara aku, yang diberi kekayaan dan kehormatan, justru lupa bersyukur. Satpam itu hanya mengangguk pelan. Kadang Allah kirimkan peringatan melalui orang yang kita remehkan. Agar kita sadar bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh pakaian atau jabatan, tapi oleh hati yang tunduk kepadanya. Malam itu, CEO pulang dengan langkah gontai, tapi hatinya bergemuruh. Ia tidak menemukan pengemis itu secara langsung, namun ia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Rahasia yang disimpan pengemis itu bukanlah pada catatan angka atau strategi, melainkan pada doanya yang tulus. Doa yang ia panjatkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang menyakitinya. Malam itu udara kota terasa lebih berat dari biasanya. CEO muda berdiri di balkon kantornya, menatap lampu-lampu jalan yang berkelip seperti bintang palsu. Hatinya masih terikat pada kata-kata satpam masjid yang ia dengar sebelumnya. Doa seorang pengemis yang mendoakan hidayah bagi orang-orang yang meremehkannya. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua laporan kerugian yang pernah ia baca. Ia menunduk, menatap buku lusuh di tangannya. Aku harus menemukannya, bisiknya. Aku harus berterima kasih langsung. Aku tidak bisa membiarkannya lenyap begitu saja. Maka, keesokan harinya, ia memutuskan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ia turun ke jalanan kota dengan mobil sederhana, meninggalkan jas mahalnya. Ia berjalan di gang sempit, menanyakan pada pedagang kaki lima, bahkan menyusuri masjid-masjid kecil. Tapi hasilnya nihil. Tidak seorang pun benar-benar tahu di mana pengemis itu tinggal. Hingga suatu malam, ia kembali ke masjid yang disebut satpam tempo hari. Ia duduk lama di pojok, menunggu. Jamaah satu persatu pulang. Lampu mulai diredupkan, tapi sosok yang ia cari tak juga muncul. CEO hampir menyerah. Namun tepat ketika azan subuh berkumandang, ia melihat bayangan seseorang di sudut gelap. Sosok itu sujud, begitu lama, hingga terasa waktu berhenti. Air matanya membasahi lantai sajadah usang. CEO menahan napas. Itu dia, pengemis itu. Namun saat ia menghampiri, tiba-tiba sosok itu bangkit perlahan, menatapnya sekilas dengan mata yang teduh, lalu melangkah keluar masjid tanpa sepatah kata pun. CEO tertegun. Ia buru-buru mengejarnya ke jalan, tapi sosok itu lenyap di balik kabut pagi, seperti ditelan udara. Tidak mungkin, gumam CEO, tubuhnya lemas. Ia mencari ke kiri kanan, tapi jalan sepi. Hanya ada suara burung pagi dan aroma tanah basah. Seakan pengemis itu hanyalah bayangan. Hari-hari berikutnya, CEO terus mencoba mencari, namun setiap kali ia hampir menemukannya, sosok itu selalu menghilang. Hingga akhirnya, dalam sebuah malam penuh letih, ia duduk di ruang kerjanya sendirian. Ia membuka kembali buku catatan lusuh itu, menatap halaman terakhir. Dan di sana, di sudut kertas, ia menemukan tulisan kecil yang nyaris tak terbaca. Jangan cari aku. Cari dia. Semua jawaban ada pada Allah. Tangannya bergetar membaca kalimat itu. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Saat itu juga, ia merasa seluruh pencariannya bukan untuk menemukan pengemis, melainkan untuk menemukan dirinya sendiri, dan Tuhannya yang selama ini ia abaikan. Di dalam hatinya, sesuatu runtuh. Ego, gengsi, kesombongan. Semuanya pecah berkeping-keping. Ia bersujud di lantai kantornya yang dingin, menangis seperti anak kecil. Ya Allah, aku buta selama ini. Aku hanya mencari manusia. Padahal yang harus kucari adalah Engkau. Ampuni aku. Sementara itu, di luar gedung megah, kota tetap sibuk dengan hiruk-pikuknya.
Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa di balik jendela kaca itu, seorang CEO yang dulu angkuh kini menangis dalam sujud. Dan di suatu tempat yang tak diketahui, mungkin di jalanan, mungkin di masjid sunyi, pengemis itu kembali menengadahkan tangan, berdoa lirih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Jadikan dia pemimpin yang rendah hati, agar tidak lagi mengulang kesalahan masa lalu. Sejak malam itu, hidup CEO berubah. Ia tidak lagi mengejar kemewahan tanpa arah. Ia memimpin dengan hati, mendengar suara rakyat kecil, dan menaruh kepercayaan pada janji Allah. Tapi rahasia tetap tersimpan. Siapa sebenarnya pengemis itu? Benarkah ia hanya manusia biasa yang jatuh miskin? Atau ada misi lain yang lebih tinggi yang Allah titipkan padanya? Pertanyaan itu tidak pernah terjawab sepenuhnya. Yang pasti, ia datang di saat paling genting, memberi cahaya, lalu menghilang, dan meninggalkan bekas luka sekaligus hidayah yang tidak pernah bisa dilupakan.